Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman penggemar tanaman sikas. Hari ini saya akan melakukan pengukuran pH dari media tanaman sikas saya. Adapun alat yang saya gunakan ya ini namanya pH meter atau soil tester. Nah, cara menggunakannya yaitu cukup nanti kita tancapkan ini bagian alat ini ke dalam media tanaman sikas. Kemudian setelah kita tancapkan ya, jadi batasnya bisa sampai bagian sini ya. Ini adalah sensornya. Ya, ini ada anoda katodanya. Kemudian setelah kita tancapkan, nanti bisa kita amati berapa pH-nya lewat bagian yang di atas ini ya. Jadi di sini ada skala yang atas ini ya, ini tertulis 3,5, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, inilah nanti yang akan kita baca ya. Nah, nanti jarum ya, di sini jarumnya setelah kita tancapkan, jarum akan menunjuk pada angka tertentu. Nah, angka yang ditunjuk itulah menunjukkan pH dari media tanam yang kita ukur. Ya, jadi caranya cukup mudah. Nah, namun ya untuk membaca ini kita tidak bisa begitu tancap langsung baca karena jarum ini nanti untuk menunjuk kepada angka yang dimaksud itu kadang membutuhkan waktu yang tidak langsung tampak ya. Jadi mungkin kita perlu menunggu beberapa menit dulu ya sampai jarumnya ini betul-betul sudah stabil atau sudah tidak bergerak lagi ya. Ya, alat ini selain digunakan untuk mengukur pH juga bisa digunakan untuk mengukur kelembaban ya. Nah, untuk mengukur kelembaban nanti yang kita baca adalah skala yang bawah ini ya. Kemudian ya saat ini kita tancapkan ya, tombolnya ini kita tekan ya. Jadi tombol ini kita tekan ya. Nah, sambil ditekan ditunggu beberapa saat. Nah, jarumnya nanti menunjuk ke skala berapa ya. Misalnya menunjuk ke skala 70 berarti kelembaban media tanam kita adalah 70 ya. Jadi saya akan coba untuk mengukur pH dari media tanam sikas saya ini setelah melewati musim hujan yang cukup ekstrim ya, jadi berhari-hari hujan terus. Nah, coba nanti akan saya lihat berapa pH media tanam sikas saya ya. Langsung saja kita lakukan pengukuran. Saya mulai dari ini tanaman sikas saya yang pertama ini saya tancapkan ya. Sudah terpasang. Nah, sekarang kita tunggu dulu sampai jarum penunjuknya itu stabil ya, jadi itu masih bergerak. Ya, di situ ternyata menunjuk pada skala 6,6 ya, berarti pH dari media tanaman sikas ini adalah 6,6 ya, berarti masih bagus ya, cukup bagus, cukup aman ya. Ya, baiklah, sekarang saya akan lanjutkan ke tanaman sikas saya yang lain. Nah, berikutnya ke media tanaman sikas yang kedua. Nah, ini saya bersihkan dulu nih supaya hasil pengukurannya tidak terganggu. Ya, sampai bersih.
sudah bersih, kita pasang. Ya, sudah 5 menit. Kita lihat berapa hasil pengukurannya. Ya, ini ternyata 6,7 ya, jadi pH-nya 6,7 ya. Ini juga saya kira cukup aman ya, 6,7 ya. Ke tanaman berikutnya nih, saya pasang sini. Ya, setelah 5 menit kita lihat ini hasilnya. Ya, ternyata pH-nya adalah 6,2. 6,2. Nah, berikutnya ke tanaman sikas yang keempat. Ini sudah saya bersihkan, ini alatnya, pasang lagi. Sudah 5 menit, kita lihat hasilnya. Ya, ternyata di situ pH-nya adalah 6,7 ya, 6,7. Ya, kita lanjut nanti ke tanaman yang lain lagi. Berikutnya ini ke tanaman yang kelima ini. Pasang ini. Ya, jarumnya masih bergerak-gerak, kita tunggu sampai jarumnya stabil. Setelah 5 menit kita lihat. Ya, ternyata pH-nya 5,5. Jadi ini relatif rendah dibanding tanaman sikas yang lain. Ya, jadi ini pH-nya 5,5. Ya, saya lanjutkan ke tanaman yang lain. Nah, ini tanaman sikas yang ke-6 ya, ini kita coba. Ya, ternyata pH-nya adalah 6,1. Nah, berikutnya untuk tanaman sikas yang ini yang cukup besar ini, kita pasang. Sudah 5 menit, kita lihat berapa hasil pengukurannya. Ternyata 6,4 ya, 6,4. Ya, jadi inilah
beberapa pengukuran ya pada beberapa tanaman saya. Yang lain nanti kita lanjutkan lain waktu. Nah sekarang untuk yang pH-nya masih 6 atau lebih ya, tapi tidak sampai 7 ya, jadi 6,0 sampai 6,7 atau 6,8 ya, itu saya anggap masih aman ya, jadi menurut saya tidak perlu diapa-apakan. Nah yang perlu untuk diberi perlakuan menurut saya itu adalah yang pH-nya di bawah 6 ya, jadi kalau udah di bawah 6 ya, misalnya 5,5, 5,0 ya, itu menurut saya perlu untuk kita tingkatkan pH-nya. Nah bagaimana cara menaikkan pH-nya? Saya sudah menyiapkan, kemarin saya belikan kapur dolomit ya. Baiklah kita lihat kapur dolomitnya. Nah, ya, teman-teman, ini kapur dolomit ya, ini dengan takaran 1 kg. Ini kemarin saya beli dengan harga Rp9.000 ya. Kalau kita lihat di sini petunjuknya, kapur ini untuk memperbaiki tanah agar tidak terlalu asam ya, atau pH-nya 6,5 ya. Jadi menurut literatur yang saya baca itu bahwa pH optimal ya untuk penyerapan nutrisi oleh tumbuhan adalah 6,5 ya. Jadi kalau masih 6 menurut saya itu masih cukup aman. Tapi kalau sudah kurang dari 6 menurut saya perlu ditingkatkan pH-nya. Nah menurut petunjuk ya, buku petunjuk di kemasan ini, jadi untuk ukuran tanah dengan luas 20 x 20 cm itu aplikasinya adalah 15 gram per tanaman ya, bila tanah asam 5,5 ya. Jadi nanti bila kita berikan kapur dolomit ini sebanyak 15 gram pada tanah berukuran 20 x 20 cm, maka pH tanah yang 5,5 ini nanti akan naik menjadi 6,5 ya. Jadi akan naik satu tingkatan pH. Nah, 25 gram per tanaman bila ini sudah sangat asam, yaitu 4,5 ya. Jadi kalau pH-nya 4,5, agar sampai menjadi 6,5 ini perlu diberikan sebanyak 25 gram. Kalau saya lihat ya, jadi ini tanaman saya tadi yang pH-nya 5,5, ini perlu saya tingkatkan. Ini berarti membutuhkan kira-kira kalau ukuran medianya ini sini sampai sini itu sekitar 20 cm atau 18 cm ya. Maka luas dari media tanam ini, kalau perhitungan kasar saya ya, ini karena bentuknya lingkaran, berarti 22/7 kali 10 kali 10, berarti 22/7 itu sekitar 3 lah ya, 3, berapa ya, 3 kali 100, nanti 300. Kalau ini 400, 15 gram berarti ini kurang dari 15 gram ya, sekitar 12 gram lah ya, atau antara 10 sampai 12 gram. Nah kemarin saya sudah menimbang, itu 15 gram itu ukurannya itu sekitar 1 sendok makan penuh ya. Maka kalau kurang dari 1 sendok, ini saya gunakan takaran pakai sendok teh ya, ini sendok teh ya, yang kira-kira ini adalah setengah dari sendok makan. Maka kalau untuk penggunaan media ini
maka ini yang saya gunakan adalah 1 sendok teh ya, saya tambah sedikit ya. Nah, jadi ini ya, ini 1 sendok teh saya taburkan saja. Nah, ditambah sedikit ya, jadi setengah, kurang sedikit lah ya. Nah, segini ya, ini saya taburkan aja. Nah, ya ini nanti setelah terkena air atau terkena hujan, nanti perlahan-lahan kapur dolomit ini akan meresap ke dalam media, sehingga perlahan-lahan nanti mudah-mudahan medianya yang tadi cukup asam ya, 5,5 ini bisa meningkat menjadi 6,5 ya, yaitu pH ideal untuk hampir semua tanaman ya. Jadi 6,5 ini sebagian besar atau hampir seluruh nutrisi yang ada di tanah itu bisa diserap. Tapi kalau medianya kurang dari itu ya, kurang dari 6,5, itu mungkin tidak semua nutrisi yang ada di tanah itu tersedia, karena akan berikatan dengan unsur-unsur yang lain sehingga tidak bisa diserap oleh tumbuhan. Ya, inilah cara saya dalam mengatur pH dari media tanam sikas saya. Ya, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Bila ada saran atau ada masukan atau mungkin ada pertanyaan, silahkan nanti kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.